Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Pemirsa yang berbahagia, baru-baru ini Kementerian Agama mencanangkan satu program besar yang disebut dengan moderasi beragama. Tentu gagasan besar mengenai moderasi beragama ini harus disambut dengan baik oleh kalangan organisasi-organisasi keagamaan, semisal NU, Muhammadiyah, atau kalangan civil society misalnya, perlu menyambut gagasan baik ini dengan gegap gempita. Kenapa? Karena gagasan moderasi beragama ini tentu tidak muncul tiba-tiba. Banyak sekali peristiwa-peristiwa kekerasan, konflik yang tidak jarang dimainkan dengan melakukan cara-cara kekerasan atas nama agama, atas nama iman, atas nama Tuhan. Kalau kita buka lembaran sejarah dalam 5-10 tahun terakhir ini di Indonesia, bagaimana kelompok Syiah mengalami kekerasan, bagaimana kelompok Ahmadiyah mengalami tindakan kekerasan, baik yang terjadi di Cikesik, yang terjadi di Madura, Jawa Timur, maupun yang terjadi di Mataram. Belum lagi misalnya kekerasan ini terjadi yang dilakukan misalnya oleh umat Islam terhadap kelompok agama lain, termasuk umat Kristen. Mereka dihalang-halangi untuk tidak boleh mendirikan rumah-rumah ibadah. Mereka diusir dari tempatnya dan tidak boleh melakukan ibadah. Ini tentu satu peristiwa yang mencoreng umat beragama. Karena itu para pemirsa, ide yang dimunculkan oleh Kementerian Agama ini tentu harus disambut dengan baik. Dan memang kalau kita lihat, dua organisasi besar di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan NU, ditengarai menjadi dua organisasi besar yang mengibarkan bendera moderatisme Islam. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi besar yang moderat. Walaupun misalnya banyak penelitian-penelitian, riset-riset yang dilakukan oleh baik individu maupun institusi, lembaga, seperti yang dilakukan oleh Ma'arif Institute beberapa tahun yang lalu misalnya, menunjukkan bahwa walaupun Muhammadiyah itu dianggap sebagai organisasi moderat, begitu juga dengan NU, tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Ketika riset itu dilakukan di sejumlah daerah, di berbagai provinsi di Indonesia, kita masih mendapati bagaimana kelompok-kelompok ideologis yang lain, kelompok-kelompok jihadis, kelompok-kelompok gerakan transideologi, kelompok-kelompok HTI, mereka masuk melakukan infiltrasi di organisasi-organisasi moderat. Bagaimana masjid di NU, di Muhammadiyah itu direbut oleh mereka, direbut oleh kelompok Wahabi. Dan tentu ini harus menjadi peringatan keras buat kita, bahwa kelompok-kelompok seperti itu yang mengusung ideologi-ideologi ekstremis itu akan membahayakan kehidupan umat beragama. Misalnya di berbagai daerah, bagaimana ustadz-ustadz yang diundang di Muhammadiyah misalnya, atau di NU misalnya, banyak sekali ustadz-ustadz itu yang secara ideologis itu tidak sesuai pandangan mereka dengan pandangan keagamaan baik di Muhammadiyah maupun di NU. Walaupun ini tidak bersifat masif, ini hanya kasuistik saja di beberapa daerah, tetapi bagaimana organisasi besar ini selalu melakukan langkah antisipasi. Apa yang menjadi garis keputusan dari elit-elit Muhammadiyah, NU tidak selalu juga berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh mereka, para pengikut NU maupun Muhammadiyah. Dan ini tentu cukup memprihatinkan. Karena itu kita berharap kepada NU dan Muhammadiyah untuk terus mengawal bangsa ini. Supaya apa? Memoderatisasi pemahaman keagamaan umat Islam. Lalu apa ciri-ciri moderat itu? Ciri-ciri moderat itu pertama adalah bersikap terbuka.
Kita harus terbuka terhadap berbagai pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan pikiran kita, sepanjang itu bisa diargumentasikan secara normatif maupun secara rasional. Kita tidak boleh mengklaim bahwa mereka yang tidak sependapat dengan kita, termasuk orang-orang kafir, orang-orang murtad, yang tidak sepaham dengan kita lalu kemudian kita musuhi, tentu tidak begitu. Dan Islam sendiri adalah agama yang terbuka. Islam adalah agama kemanusiaan terbuka, karena pada prinsipnya Islam itu adalah agama yang kosmopolit. Dia menerima berbagai ragam kebudayaan-kebudayaan dari sumber-sumber lain, dari agama-agama yang lain misalnya. Dan bukti konkret apa yang dilakukan oleh Wali Songo ketika berdakwah misalnya, dia akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Karena itu, para pemirsa, bersikap terbuka terhadap berbagai keilmuan, terhadap dari berbagai ragam pandangan, terhadap berbagai mazhab inklusif, ya, pandangan keagamaan yang inklusif. Saya pikir ini jauh lebih baik daripada kemudian kita mengklaim bahwa di luar keyakinan apa yang kita yakini dianggap sebagai kafir. Makanya ideologi takfiri itu harus kita tolak. Karena ciri-ciri radikalisme, ekstremisme itu adalah mereka mendakwakan ideologi takfiri. Gampang sekali mengkafirkan, memurtadkan orang yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Dan sebagaimana tadi saya jelaskan, Islam adalah agama yang terbuka. Agama kosmopolit. Dia bisa menerima berbagai kebudayaan dari Persia, dari Romawi, dari Eropa, dan dari belahan negara manapun. Ini misalnya bisa kita lihat dalam konstruksi masjid misalnya. Ada kubah, ada menara, itu bukan genuin dari kebudayaan Islam. Tapi itu adalah ada akulturasi budaya, ada asimilasi budaya. Nah, ciri moderatisme yang kedua adalah bersikap rasional dan bersikap kritis. Semua opini yang muncul dari pikiran kita, itu harus berbasis data. Artinya kita tidak sekedar beropini, tapi bagaimana opini kita itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, bisa dilihat secara kritis, berbasis penelitian misalnya. Jadi kita tidak serta-merta menerima berbagai argumen-argumen yang memang argumen itu sepanjang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, nah itu tidak bisa kita terima. Sekali lagi tidak bisa kita terima. Dan banyak sekali misalnya di dalam Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita mendayagunakan potensi akal pikiran kita. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatadabbarun. Karena itu kita harus kritis di dalam melihat berbagai materi-materi atau opini-opini yang berkembang di masyarakat. Supaya kita ini bukanlah termasuk orang-orang yang taklid, tetapi kita melakukan ittiba, mengikuti mereka karena kita punya satu argumen. Dan ciri yang ketiga adalah membawa manfaat bagi semua orang. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini dalam berdakwah dengan mengedepankan moderatisme Islam, dakwah kita ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Dakwah harus mencerminkan pemahaman, sikap, alam pikiran dari objek yang menjadi sasaran dakwah. Kalau dalam bahasa Islam, dakwah biqadri ukulihim. Berdakwah sesuai dengan kemampuan alam pikiran masyarakat. Alam pikiran masyarakat itu ya bisa berarti culture, budaya, lingkungan, pengalaman, seperti itu. Kalau kita berdakwah, bahasa kita terlalu tinggi, sementara masyarakat belum mampu menerima materi-materi yang kita sampaikan karena terlalu tingginya bahasa, maka dakwah yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan tidak akan sampai kepada mereka. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.